Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 Maret 2022. Saya akan membahas IHSG, kemudian berita tentang komoditas ya, dan juga saham-saham yang menarik untuk kali ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade ya. Sekali lagi, apabila ada tawaran di Facebook, kemudian IG, Twitter, Telegram, seperti itu mengatasnamakan Surya MS Trade, sekali lagi tolong diabaikan. Saya tidak menerima titip dana trading. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Baik, teman-teman. Kalau kemarin IHSG bertahan masih belum jelas ya. Karena kemarin candlenya adalah doji. Dan ternyata hari ini kita disuguhi candle hari ini, diberi konfirmasi hari ini dengan candle seperti ini ya. Sehingga judul kali ini adalah IHSG OTW all time high. Dan saat ini juga harga komoditas menggeliat lagi teman-teman ya. Tentu akan berefek ke saham-saham komoditas. Teman-teman masih ingat kemarin saya sampaikan bahwa saham komoditas terutama coal kemarin sudah ada bentuk seperti turning. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail. Baik teman-teman, hari ini IHSG-nya kembali sentuh di 7.000. Teman-teman bisa ngelihat IHSG-nya naik 45,641 poin atau naiknya 0,65%. Nah teman-teman, ini closingnya adalah di high. Sorry, saya perbesar dulu. Closingnya enggak di high, tapi hampir di high ya teman-teman. Closingnya adalah di sekitar 7.003. Maksud saya high-nya di 7.003 high-nya, dan closing-nya ada di 7.000,822 ya. Ini adalah satu kondisi yang bagus di mana IHSG mencoba lagi untuk mencapai all time high-nya lagi. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, maka support dari IHSG itu ada di low hari ini 6.967, terus kemudian 6.954, dan kemudian ada lagi di kisaran 6.927, dan support Fibonacci-nya ada di kisaran 6.913. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara overall dalam pergerakan tren dari kisaran 6.520 sampai 7.000, maka koreksi IHSG ini yang kemarin-kemarin terjadi itu masih ringan ya teman-teman, karena dalam tren kenaikannya IHSG ini membentuk satu uptrend price channel dan selama itu dia belum keluar. Dan kalau apabila kita lihat dari Fibonacci-nya, maka koreksinya selama dia naik itu koreksinya antara 23 sampai 38 ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu memang dia sampai di agak bawah, tapi karena waktu itu belum nyampe di kisaran 7.000 ya, belum sampai di kisaran 7.000-an, jadi waktu itu kan kisarannya masih di 6928. Jadi ketika retracement-nya itu ya kisarannya dia belum sampai di 50. Kalau tren yang kita gunain sekarang, yaitu yang di puncaknya adalah di 7.034, maka koreksi kemarin hanya sampai di kisaran 23,6 retracement di 6913. Kondisi IHSG ini walaupun masih belum berhasil menembus high sebelumnya, namun ini sebenarnya adalah satu bentuk, suatu tanda bahwa pergerakan masih OTW dalam tren yang bagus. Bisa dilihat dalam koreksinya tidak lebih dari 23, 38, seperti itu koreksi-koreksi atau suatu tren yang mana koreksinya atau retracement-nya itu hanya sampai 23 sampai 38 retracement dan lanjut mantul dari 23 atau 38, itu adalah suatu koreksi yang ringan atau tren tersebut masih terjaga dengan baik. Baik teman-teman, saya akan tengok dulu saham, maksud saya komoditas dulu ya teman-teman, komoditas atau saham dulu.
Oke, saham pembentuk indeks dulu aja deh. IHSG hari ini tidak bisa maksimal sih sebenarnya, karena ada resistan masih belum. Saya bilang tidak bisa maksimal karena sebenarnya kalau dilihat di sini saham-saham pembentuk indeksnya, teman-teman, ini naiknya juga nggak terlalu signifikan. Kalau teman-teman lihat BCA, BRI ini naiknya hanya 0,3 dan 0,1, Telkom malah tidak bergerak, Bank Mandiri ini hanya naik 0,3, Astra, Arto, TPIA, BNI ini malah merah, terutama Arto teman-teman. Ini yang memberatkan pergerakan dari indeks hari ini. Jadi saya bilang kalau Artonya mungkin nggak ditekan, ini kemungkinan IHSG-nya bisa ngejos lagi teman-teman ya. Terus kemudian dukungan kenaikan hari ini banyak didukung dari sektor komoditas. Teman-teman bisa ngelihat, kalau di sini nggak begitu kelihatan karena saham-saham komoditas ini yang masuk ke saham market cap tinggi ini hanya Bian, kemudian United Tractor seperti itu ya. Kemudian Adaro ya, teman-teman, Adaro. Nah, kemudian setelah kita bahas saham pembentuk indeks, sekarang akan saya sampaikan kondisi regional. Kalau tanggal 21 kemarin, Dow Jones, Nasdaq dan SP 500 banyak yang merah ya, teman-teman di sini. Hari ini untuk Hang Seng-nya dia mantap sekali, naik 600 poin, naiknya 3% sekian ya. Dan Eropa hari ini dibukanya masih hijau ya. Sebenarnya kondisi regional sih cukup oke ya, hari ini cukup oke. Namun di kondisi indeks kita, market cap, saham-saham pembentuk market cap, masih ada saham-saham market cap besar yang cukup membebani IHSG. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu ke harga komoditas ya. Kita tengok dulu ke harga komoditas. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk coal teman-teman, sekali lagi teman-teman, sorry, ini gambarnya seperti ini. Saya refresh dulu. Ya, oke. Kalau nongol ya biarin. Ya, baik teman-teman. Untuk saham komoditas kemarin saya sampaikan untuk harga minyak ya teman-teman. Ini masih maksud saya, dalam tren dia kenaikan terkoreksi sampai sekitar 94, baru kemudian kemarin naik sempat ke 110. Ya, harga minyak naik walaupun ini juga kayaknya dia mulai melemah lagi harga minyak. Terus kemudian untuk harga coal, ini saya sampaikan kemarin adalah untuk harga coal, dia sudah mulai seperti ada turning teman-teman. Apakah mengganggu konsentrasi teman-teman? Coba saya naikkan dulu sedikit. Harga coal seperti ini, chartnya adalah mulai seperti turning, dan hari ini teman-teman bisa ngelihat bahwa saham-saham coal bergerak naik, dan sektor coal ini adalah memang sektor yang masih sangat menarik. Kemudian kalau tadi adalah saham harga crude oil, kemudian coal, saya akan sampaikan juga harga palm oil. Nah ini teman-teman bisa ngelihat juga harga palm oil dia juga naik retracement, dan ini sudah mulai reversal, sudah mulai naik ya. Artinya memang untuk hari ini sektor-sektor komoditas menggeliat. Jadi pilihan sahamnya adalah teman-teman utamain adalah di sektor-sektor komoditas, yaitu yang terkait coal ya, terus kemudian terkait CPO, dan juga teman-teman ini juga terkait nikel. Sayangnya secara chart nikelnya kan sebenarnya turun seperti ini, tetapi kita bisa ngelihat hari ini, nanti saya bahas, sektor-sektor metal bergerak cantik sekali. Jadi saya sampaikan di sini sektor-sektor komoditas ini teman-teman boleh perhatikan, yaitu coal, permetalan, nikel, tins, kemudian CPO, ya, dan kemudian oil boleh diperhatikan juga. Tapi kalau disuruh milih antara oil dan batu bara, coal, teman-teman, saya lebih memilih batu bara. Itu bahasan untuk sektor komoditas. Kita akan kembali ke sektor saham, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Ya, untuk bahasan tadi udah, sekarang saya akan masuk ke bahasan sektoran ya, saya lanjutkan. Komoditas masih menarik ya, teman-teman. Komoditas masih menarik. Rinciannya ada sebelumnya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa ngelihat hari ini ternyata sektor-sektor yang ditekan itu adalah sektor finance. Finance saya lihat tadi sekilas banyak yang ditekan. Apakah ini terkait karena
kemungkinan kan karena kemarin tujuan dari The Fed adalah untuk menaikkan suku bunga sampai sekitar 2%, inflasi di US meninggi, dan itu bisa juga mungkin Indonesia juga mesti harus wait and see untuk kondisi suku bunga teman-teman ya. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau suku bunga adalah masalah sahamnya, maksud saya perbankan, properti ya teman-teman, perbankan dan properti. Nah kalau kita lihat dari ini perbankan teman-teman, ini leader-leader perbankan. Nah kalau kita lihat dari ini teman-teman, leader-leader perbankan dia saat ini seperti BNI ini dia tembus di supportnya yang pertama di 23,6 atau di 8.052. Ini tembus walaupun penembusannya masih belum signifikan. Teman-teman perhatikan apakah besok akan lanjut tembus di 8.000 di bawah 8.050. Untuk selanjutnya support berikutnya adalah di 7.750. Nah, teman-teman, sepanjang terkoreksi dari tren besarnya ya, ini saya dari sekitar 6.500. Sepanjang terkoreksinya dia nanti ya sampai 38, ini masih cukup oke. Ya walaupun umumnya orang antri itu adalah di 50 retracement. Ya, kalaupun misalkan dia terkoreksi sampai 50 retracement, di dalam histori pergerakan dari BNI ini ada di sini ada support ya, terus kemudian di sini ada support dan di sini ada support di kisaran 50. Tapi kalau misalkan di 38,2 retracement mantul ya wajar juga karena di sini adalah merupakan area demand, area yang cukup kuat. Kemudian Bank Mandiri juga sama masih tertekan, ini karena kemarin ex-date dividen ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah berapa ya, 200 sekian gitu ya. Terus ex-date-nya turun ya wajar. Dia saat ini kalau kita lihat dari trennya ini dia sudah overshoot banget teman-teman ya. Kemarin sampai 7.580 atau udah di bawah 61,8. Ini mungkin kalau saya aktifkan Fibonacci-nya yang di 78 itu mungkin, nah ini dia sudah nyampe di 78,6 walaupun kemudian mantul teman-teman ya. Nah ngelihat kondisi seperti ini untuk saham-saham seperti ini adalah lihat beberapa hari ke depan apakah pelan-pelan akan recover menutup penurunan karena ex-date dividend ya teman-teman. Kemudian BBRI, ini saya bilang sih nggak kemana-mana. BBRI masih nggak kemana-mana tapi secara bentuk dia terkoreksi, tembus dari supportnya dia yang pertama, sehingga untuk support berikutnya dia menggunakan kisaran di 4.550. Nah untuk BCA teman-teman ya, dia mulai rebound ya, karena kemarin koreksinya ekstrim juga sampai lebih dari 61,8. Hari ini dia beranjak naik dari 61,8 sehingga apabila dia besok menguat lagi, maka ada kemungkinan target minimalnya ada di 8.054 di 38,2 retracement. Kemudian BBTN masih belum ya, masih belum, dia tertahan di sekitar 50 retracement. BBKP juga masih belum. Bank Danamon masih belum, masih di situ-situ aja teman-teman ya. Bank Niaga ini dalam tren naiknya, dia terkoreksinya hari ini memang ngetes support candle di 1075, di bawahnya ada di 1060, 1070. Itu support pertama dan support kedua ada di 1050. Teman-teman untuk agro boleh perhatikan ini mulai ada beranjak naik. Namun agro ini dia secara tren masih turun ya teman-teman. Kalau disuruh milih ya prioritasnya harusnya lebih ke saham-saham yang uptrend. Apakah saham downtrend tidak akan memberikan keuntungan? Bisa. Tapi teman-teman harus ekstra waspada. Karena biasanya di resistan-resistannya, baik resistan candle maupun resistan 50 retracement, dia akan mungkin ada koreksi. Dan karena dia adalah saham downtrend, maka akan banyak sekali yang namanya resistannya, seperti itu. Kemudian untuk BRI sama teman-teman ya, masih belum ada pergerakan, masih banyak resistannya. Target pertama di 1870 aja belum. Oke, BTPS adalah saham yang berbeda. Kenapa? Ya memang kadang pergerakan dia berbeda teman-teman. Berarti kalau memang teman-teman tertarik, silahkan dipantau setiap hari. Pergerakannya beda. Saya dulu sering trading di BTPS dan hari ini dia berhasil ngelewatin 50 retracement targetnya dia untuk kenaikannya dari tren turun ini. Nah 50 Pak, gimana? Apakah take profit? Lihat besok candlenya seperti apa. Ya, candlenya seperti apa, apakah lanjut dan juga cek di volumenya. Nah, ini volumenya masih biasa. Jadi teman-teman mesti berhati-hati juga. Ini volumenya masih biasa, tidak ada spike volume dan sebuah volume yang cukup beruntun naiknya seperti itu. Ya, untuk menjadi kewaspadaan aja ya teman-teman. Kemudian
Oke, kemudian kita tengok saham bank digital, teman-teman. Arto masih belum kemana-mana ya, masih belum kemana-mana. Kecenderungannya mencari support. Kondisi Arto mencari support ini akan mempengaruhi ISG, sehingga akan memperberat ISG naiknya ya, teman-teman. BGTG masih belum, BBYB dia itu ketemu 50 retracement. Dan sekarang mencoba untuk menembus lagi 50 retracement itu. BBHI itu kemarin kan ketemu 50 retracement. Ini sepertinya tadi turun terus kemudian naik lagi, jadi saya anggap tidak ada perubahan. BABB juga masih belum, pelan-pelan aja. BNBA masih belum, BVIC, Agro tadi sudah, BRIS, BNLI. Kita sekilas saja teman-teman ya. Langsung aja ke BMAS kemarin yang cukup oke. Nah ini masih lanjut tapi pelan-pelan ya. Amar dia bertahan di atas 23,6 sedikit. Dinar masih belum. Nah ini kemarin yang bagus, Bevin berhadapan langsung head to head dengan resistan di 1460. BBTN masih belum. Nah, saya langsung ke BJTM teman-teman. BJTM ya. Seperti ini dia pelan-pelan naik tapi ini tertahan konsolidasi cukup lama ya. Kita coba lihat dalam weekly-nya. Nah, weekly-nya ternyata dia ketemu 50 retracement. Kemudian BJBR itu kemarin oke ya. Hari ini dia ketemu 78,6 retracement. Kalau kita lihat di 61-nya sini, dia nanti ada targetnya dia sekitar 1520. Dan itu adalah resistan. Sebelumnya pernah sampai di situ dan turun ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ke saham Astra ya. Saham Astra secara weekly oke ya, secara daily juga oke. Ini dia tembus high-nya kemarin ya, teman-teman. High-nya sebelumnya ditembus, oke. Kita lebih enak menggunakan weekly karena di chart saya juga udah nggak ini, teman-teman. Astra berhasil ngelewatin weekly resistant candle di 6445. The next-nya adalah di 6937 ya, teman-teman. Auto, kalau secara chart weekly-nya, dia sekarang sedang mencoba untuk naik, berada di dasar. Walaupun secara daily terlihat dia masih berkutat di area yang sama yang cukup membosankan. Kemudian ACS masih belum, masih cenderung mencari support. Nah, teman-teman, berikutnya adalah sektor konstruksi, sektor consumer. Ini yang saya rasa apakah ini karena mau mendekati puasa, dia juga menggeliat. Unilever, teman-teman bisa ngelihat mulai testing resistan 23,6, 3.500. Indofood juga sudah mulai bergerak seperti itu ya. Jadi bermain di antara 23 sampai 38, kemarin sampai 50 seperti itu. Boleh diperhatikan Garuda Food juga ketika dia masuk lagi ke konsol area dan sekarang bisa keluar lagi dari konsol area tersebut. Jadi ini bisa sebagai supportnya dia di sekitar 540, 530, 540. Kemudian ICPB dia masih berada di dasar, masih belum ada pergerakan. Baik teman-teman. Kemudian adalah sektor minyak. Kalau tadi harga minyak sudah mulai rebound di atas 100, 110-an ya. Ini untuk sahamnya Medco, dia ketemu di 38. Hari ini sebenarnya dia mulai naik lagi. Bahkan sampai di 630 namun masih belum kuat ya. Ini juga dekat juga di 50 retracement-nya. Medco untuk Elsa masih sama, naik pelan-pelan ketemu 50 retracement. Apakah ini kumpul tenaga? Akra ketemu resistan di 845 ya teman-teman. Retracement-nya dia, supportnya sekarang ada di 810. Perusahaan gas, penurunannya udah mulai terbatas. Kemarin kelihatan sedikit dan hari ini sudah mulai ada muncul perlawanan dari buyer. Kita bisa ngelihat dari bentuk candle-nya ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk saham CPO, tadi kan dia mulai menggeliat harga CPO-nya. Ternyata juga benar itu berefek ke saham komoditas CPO. Ini Astra Agro Lestari, teman-teman bisa ngelihat. Hari ini dia berhasil menembus 23,6 retracement, teman-teman. Resistan candle berikutnya di 12.420. Kemudian 12.620 dan 12.900-an ya. LSIP juga sama. Dia juga akhirnya rebound. Reboundnya dia dari berapa? Kita tengok dulu.
Reboundnya dia awalnya dia dari tembus breakdown 38, maka target ke 61 kecapai teman-teman ya. Dari 61 apabila dia mantul dari situ, maka target minimal di 38 dan hari ini kecapai. Dan secara candle hari ini masih percaya diri, jadi kemungkinan besar dia masih akan lanjut. Teman-teman masih ingat video saya tentang Fibonacci koreksi di 38 retracement? Targetnya langsung ke 61 dan kecapai dan kemudian tembus ke 38 retracement ya. Memang Fibonacci simple dan akurasinya tinggi. Kemudian kita lihat adalah SIM, teman-teman. SIM sama juga ya, break dari 38, maka target ke 61 kecapai. Dari 61 apabila naik, minimal target ke 38 itu kecapai di 3 hari bursa yang lalu atau sekitar hari Kamis ya teman-teman. Terus kemudian dia ngetes supportnya 50 dan hari ini mencoba lagi untuk naik mendekati 38,2 retracement. Ghost Plantation teman-teman bisa ngelihat ini jangan-jangan ini kalau saya tarik tren besarnya dia juga mantulnya di 61,8. Saya coba tarik tren besarnya teman-teman. Saya ambil dari sini aja deh, dari dia break aja deh. Ya, dia hampir di 61,8 ini tanda saya. Hampir di 61,8 dan dia di kisaran 50 aja terus mantul. Oke, ya, ini barang oke juga. SSMS kita coba tengok dulu SSMS. SSMS terkoreksinya sampai 50, mantul 38 dilewat. Oke, saham-saham sawit semuanya oke ya teman-teman, banyak yang oke. SGRO juga, tapi ini nggak begitu bagus sih. Cuma dalam tren naik ini terkoreksi memang ekstrim. Kemarin mencoba sampai 50 retracement beberapa kali dan maksud saya sekali terus turun lagi support dan ngetes lagi 50. Masih belum mampu. TAPG teman-teman, setelah dia terkoreksi, nah ini juga sama. Jadi dalam tren naik terkoreksi sampai 38,2 yang kuning ini. Karena dia tembus di bawah 38,2 3 hari bursa yang lalu, maka targetnya ke 61. Capek nggak? Kecapai. Baru kemudian beranjak lagi. Target minimal sekarang ke di 38,2 780. BWPT ya dari semua saham sawit kalau disuruh milih mungkin itu prioritas paling akhir karena secara chart dia nggak begitu bagus ya. Ada pilihan lain yang lebih bagus. Baik teman-teman, kemudian saham coal. Kemarin udah saya sampaikan, coal perhatikan. Sektor ini harga coalnya menggeliat. Dan hari ini harum ya. Dia mantul dia nembus dari 23,6. Dari secara chart memang bagus. Dia tembus dari resistannya 11.200. 11.200 ya, harum, oke. The next resistan ada di 11.900. Adaru juga sama chartnya dalam tren naik, terkoreksi sampai 50 dan lanjut naik lagi. Resistan dia di 2805, 2805, 2895. Indo Tambang Raya ya sama juga, kemarin ngebentuk ascending triangle, hari ini break ya teman-teman. Breaknya adalah di 38,2 ya, hampir sampai targetnya di 2780. Indo Tambang Raya juga sama teman-teman ya. Simple sekali ini barang. Kemarin muncul doji, butuh konfirmasi dan hari ini konfirmasinya adalah dia naik. Kemudian Indika Energi juga sama. Jadi hari ini memang pestanya saham komoditas. Ya. Hari ini dia juga naik untuk Indika. Ini kelihatan konsol areanya adalah kemarin. Maka targetnya dia ada di 2.590-an. Petrosi ini dalam tren naik, koreksi aja ringan sampai 38. Ini dalam tren ini masih terjaga ya. Nah kalau kita lihat dalam tren turun ini, dia ini udah sampai di 50. Hampir sampai di 50 retracement. Ya memang area 2767 itu adalah area take profit. Karena ini 50 retracement dari tren turun kecil ini. Kemudian delta dunia teman-teman ini bentuknya mirip Doit ya, maksud saya bentuknya mirip Petrosi ini. Dia terkoreksinya sampai 50 retracement. Inilah the power of 50 retracement. Orang umumnya antri di sini dan sekaligus di sini ada histori harga dia. Jadi memang dalam mencari support itu kita selain menggunakan Fibo dan juga menggunakan historic candle sebelumnya di sini.
Oke, kemudian Toba, kalau saya lihat seperti ini modelnya adalah dia masih tertahan di support ya. Masih belum mau untuk naik. Nah, teman-teman, kemarin saya sampaikan MBSS ini bergerak sering di luar kebiasaannya saham batubara. Ketika batubaranya naik, dia turun. Ketika batubara turun, dia naik. Sekarang kita akan lihat, kalau kemarin dia naik, apakah sekarang dia naik? Dan ternyata dia sekarang naik tapi terkoreksi. Memang kebiasaan dari MBSS seperti itu ya teman-teman. Kemudian United Tractor juga sama, ya, dia terkoreksi juga. Maksud saya dia naik. Retracement, maksud saya tren turun ini, retracement, trennya turun ke bawah ya teman-teman. Retracementnya ke atas. Atau reversal. Ketemu 2338. 38-nya cukup alot. Ya, cukup alot. Karena di sini juga ada demand banyak ini. Ada supply yang banyak nih. Seperti itu. Nah, di 38 targetnya sebenarnya ada di 26.050 di sini. Di 50 retracement. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke saham konstruksi. Untuk konstruksi teman-teman ini mesti berhati-hati juga ya. Walaupun kemarin ada pergerakan, tapi ini pergerakannya jadi agak ngeprank gitu. Karena naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi mesti berhati-hati sektor yang masih cenderung downtrend. Saya aja kemarin akhirnya harus keluar juga. Adikarya ini masih turun, walaupun penurunan hari ini udah mulai muncul doji. Tapi seandainya besok reversal, teman-teman mesti berhati-hati. Karena ini kecenderungannya masih downtrend. Ya, kecenderungannya masih downtrend, masih sering ngikuti polanya dia yang lama, yaitu ketika naik berapa kali terus terkoreksi seperti itu. Kalau kita coba tarik, bikin trend channel ya, kita coba bikin trend channel seperti itu. Yang paling banyak dilewatin saja. Kita mencoba untuk bikin garis yang paling banyak dilewatin. Oke, saya akan gandakan, baru kemudian saya geser. Nah, seperti ini kira-kira. Kelihatan sekali memang masih menyusuri trend channelnya. Wika juga sama, trend channelnya nggak usah digambar juga kelihatan. Nah, PTPP ini sebenarnya trend channelnya udah mulai ngebreak, tapi ya karena ngebreak saya kemarin masuk, tapi karena nggak bagus ya udahlah exit. Nah, ini trend channelnya sebenarnya hampir ngebreak ya. Hampir ngebreak. Jadi karena gagal ngebreak ya memang agak spekulatif saya kemarin, jadi saya exit aja sudah. Untuk ini barang. Nanti yang lain. Ini kayaknya harus kasih 3 1 midbandnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Waskita, teman-teman. Waskita juga sama lah ya, masih belum bergerak. Kemudian sektor properti. Properti untuk BSDE ini dalam rentang yang sempit, walaupun tidak lewat 38 retracement, tapi dia antara 38 sampai 23, antara 999 atau antara 1000 sampai 1025. Pakuwon itu antara 495 sampai 510 rentang support resistnya. Asri ini ketemu resistan hari ini di 168. Alot ya teman-teman, ketemu MA 200. SMRA, ini bolak-balik yang nanya, Pak SMRA, Pak SMRA. Kalau SMRA silahkan cari di bagian properti ya, karena SMRA sering saya bahas. Ini juga sama antara 38 sampai di 23, atau supportnya dia saat ini 760 sampai 790. Sebelum dia ngebreak itu ya biasanya masih berada di area tersebut. CTRA juga sama, ada yang nanya kemarin. CTRA hari ini mencoba untuk nembus 1080 namun belum berhasil. Oke, teman-teman, berikutnya sektor telekomunikasi ya. Berikutnya sektor telekomunikasi. Telkom ini masih belum kemana-mana. Indosat, aduh, kembali turun lagi teman-teman ya. Saya sih nggak masuk, cuman memantau aja. Karena kalau saham kecenderungannya masih downtrend seperti ini, masih harus berhati-hati ya. Apalagi sebelumnya
naik turun lagi, naik turun lagi. Ya mungkin kita pantau aja dulu. Yang lebih menarik sebenarnya adalah Excel seperti ini ya. Tapi dia masih belum berhasil lewatin 23,6 retracement. Trend masih belum ya. TBIG ya masih nggak menarik juga ya teman-teman. Saya kalau nggak menarik saya sampaikan seperti itu aja. Buat apa di utak-atik lebih detail juga nggak akan ketemu. Ini juga TOWR ini selama masih antara 1000 sampai 1050 itu dia masih konsol area. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMAS. Dia ketemu resistan di 23,6 retracement di 810. IMJS yang lebih menarik, tapi dia ketemu resistan yang cukup berat di 50 retracementnya dia dari tren panjang ini. Jadi saya tarik dari tren atas ini sampai bawah. Kemudian ketemu yang garis ini adalah 50 retracement ya teman-teman. Area 50 retracementnya dia cukup alot di situ. Baik teman-teman, Antam saya sampaikan kemarin bahwa di harga 23 sampai 24-an itu adalah equilibrium atau keseimbangan harga dia. Jadi kalau teman-teman mau ngambil itu sebaiknya di bawah ya dan take profit di atas. Nah, kalau ngelihat seperti ini, kalau teman-teman yang sudah pegang barang nanti kisarannya di 38,2 retracement atau di 258-an, perhatikan ini masih belum sentuh. Nah, dalam tren dia dari 3170 sampai kemarin low-nya 2263, saya akan coba tarik Fibo-nya teman-teman. Di sini. Jadi dia saat ini berhasil menembus 24777, 2480 resistan pertama. Kemudian resistan kedua nanti 2610. Teman-teman perhatikan 2610 untuk Antam. Untuk Inco ya, untuk Inco perhatikan dia hampir sampai di 50 retracement 6250. 6250. Perhatikan ya teman-teman, 6250 bisa jadi akan ada orang take profit di area tersebut. Untuk TINS ini kalau kita tarik trennya dia lebih pendek, jadi ya memang rentangnya dia lebih pendek dalam trennya yang saya gunain untuk Fibo naiknya ini. Di sini terlihat dia berhasil lewatin 50 retracement-nya. Bagus, 61. Tapi kalau kita lihat big picture setelahnya, masih banyak resistan ya teman-teman. Resistan dia ada di 1845, 1920, 2050. Kemudian MDKA ya, MDKA kemarin dalam tren dia naik. Orang antri umumnya di 50 retracement. Kecape 50 retracement. Ya, baru kemudian dia mantul 38, 23. Berarti tren ini terjaga. Tren naik ini terjaga karena dia pantulannya di 50 dan berhasil lewatin 38 dan 23,6. Kemudian BRPT masih belum ngelewatin resistan pertama. Untuk ASA teman-teman hari ini gas lagi. Namun demikian closingnya dia dibawa turun lagi di 860 ya. ASA ini barang all time high. Jadi settingnya adalah buy on weakness. ESA maksud saya bukan ASA. ESA buy on weakness. The sky is the limit. TPIA cukup oke. Walaupun hari ini terkoreksi kecil. Ya karena dia sampai di 50 retracement ya teman-teman. Sampai 50 retracement umumnya orang koreksi. Umumnya orang take profit. Dan ini sudah berapa hari? 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 hari ngelewatin area situ terus. Berarti itu masih akan testing-testing di area tersebut. Perhatikan apabila bisa ngebreak dari area tersebut. TKIM, INKP saya skip. Tidak ada perubahan dari kemarin-kemarin. JSMR dia kemarin mantul dari support dari uptrend price channel sehingga resistannya dia ada di 3780 38 maksudnya 3800 kemudian 3860. Indosemen Tunggal Prakasa ini ngetes resist lagi 38 retracement dan juga sekitar 38 retracement itu di 10.850 11.050-an. SMGR teman-teman ini masih belum ya, sempit banget sih pergerakannya. Tapi kalau resistan dia di 7.100
Ya, kemudian ASA teman-teman ya. Kemarin berhasil break 2460, hari ini dia closingnya di 2460-an, 2450-an. Jadi ya retest support. Perhatikan ya besok mau kemana. Ini cukup penting karena ini baru kenaikan pertama dan dia udah nggak kuat. Apakah dia akan lanjut turun? Karena ini secara tren memang masih turun. Memang masih tuh spekulatif untuk masuk sebenarnya. Tapi once dia beneran naik, itu dagingnya tebel. Era juga sama, akhirnya kembali lagi ke 23,6. Ya saya anggap dia masih belum mampu ngelewatin 23,6 retracement. Yaitu di support pertama di 557. Untuk SAME teman-teman belum ya, dia masih sering naik sehari kemudian turun, jadi mesti harus ekstra waspada. MTK hari ini masih naik, namun demikian kecil-kecil, sempit-sempit ya. Resistan berikutnya ada di 2300, 2340. Ya, grup lipo teman-teman saya masih pegang, namun demikian kok hari ini muncul doji, berarti saya besok harus siap-siap kalau misalkan dia cenderung turun, saya akan buang take profit pagi mungkin. Saya akan ganti ke saham, mungkin saya akan fullkan ke komoditas teman-teman ya. Multipolar masih belum ya, sempit. LPPF ini saya bilang kan modelnya buy on weakness, agak susah untuk dapat barang teman-teman karena ini setiap koreksi dia nggak dalam. LPCK, nah ini koreksinya dalam ya teman-teman. Kalau kita lihat dari tren terakhir dia, saya keliru ambil toolsnya, jadi saya hapus dulu teman-teman ya. Saya hapus dulu toolnya, kita lihat koreksinya dia sampai di berapa. Koreksinya dia hari ini sampai di 38 retracement teman-teman. Break di situ, jadi ada target dia di sini. Target dia ada di 1235 ya. Kemudian LPKR ya sideways saja seperti ini. Jadi usahain kalau membeli di bawah, saya sih kurang tertarik. Ini saya bahas karena satu grup ya. Kemudian MLPT masih belum. MTDL, nah ini teman-teman, MTDL kemarin menarik. Hari ini dia ketemu 50 retracement. Tempatnya orang take profit dan hari ini ternyata banyak yang take profit di area tersebut. MMLP boleh diperhatikan, nih, walaupun ini juga masih banyak resistannya ya teman-teman. Saham-saham downtrend masih banyak resistannya. Kalau ada pilihan lebih baik pilih yang lain dulu. Saratoga yang terkait komoditas juga, setelah sekitar seminggu lebih dia konsol area di 0 sampai 23 retracement, yaitu di 2700 sampai kisaran 2800, hari ini dia bisa ngebreak. Ya perhatikan, 2900 adalah targetnya dia. Cepin perayaman ya masih nggak kemana-mana teman-teman. Ini cukup bikin greget aja ya, naik nggak jadi, turun nggak jadi, turun ya di situ-situ aja seperti itu. Kalau disuruh milih sih lebih baik pilih yang secara pergerakan cukup terbaca ya, pilih yang uptrend kemudian terkoreksi dalam retracement 23,6 atau 38,2 seperti itu. Baik teman-teman, saya udah sampai di penghujung saham-saham yang biasa saya bahas. Saya akan lanjutkan ke saham-saham farmasi. Ya, saham farmasi sekilas saja. Ini AGII kayaknya sedikit ada upside, tapi ya harganya juga nggak kemana-mana juga ya. INAF, KF nggak ada kemana-mana, IRA juga. Ya, ini saya skip aja dulu ya. Heal aja teman-teman ya, ini ngetes lagi 1230. Silo juga masih belum. Oke, kita lihat sekilas sektor-sektor lain ya. Kalau yang belum mungkin ya, ini ADMR ini mineral ya, tapi saya kecatat di sini di call. ADMR sih saham tradingan saya teman-teman ya. Lagi nggak positioning, tapi ini masih menarik. Cuman ini kan saham IPO juga. Kemudian Bian itu saham tapi dia bid overnya kecil. Ya secara pergerakan dia aktif, sering keluar di gainer ya. KKGI, Resource Alam, dulu sering saya trading ini dulu. Tapi sekarang jarang. Tapi lihat chartnya juga menarik ini. Dalam tren dia yang besar ini teman-teman. Dia kemarin koreksi sampai 61. Oke, kita baca secara Fibo. Jadi dia tutup di sini teman-teman. Di sini dia closing di bawah 38,2.
Dan besoknya, walaupun dia mencoba untuk naik, namun closingnya juga masih di bawah. Sehingga targetnya dia ke 61,8. Kecapai nggak teman-teman? Kecapai. Inilah the power of Fibonacci. Ketika dia tidak kuat di 60, di 38,2, maka targetnya langsung ke 61. 61, ketika dia mantul dari 61, targetnya ke 38, minimal hari kemarin kecapai. Tradingannya dari berapa Pak? Ya oke lah, saya anggap 370 sampai 430. Lumayan banget. Bos, nah bos saya skip aja. MBAP ya, ini secara pergerakan bos kayak gini mirip-mirip ya. MBAP juga mirip-mirip seperti itu. Cuman ini rentangnya cukup lama, jadi kalau saya sih cukup membosankan. Bumi saya skip aja. Fire belum ya. SMMT, nah ini teman-teman. Ini barang sebenarnya dari 400-an juga udah saya baca. Ya. Oke, kita tengok targetnya dia deh, SMMT. Kita pakai Fibo ini bisa nyari target kok. Ini break di bawah, kita pakai di sini ya. Oke. Dalam tren dia turun, teman-teman. Dalam tren dia turun, dia retracement ke atas. Retracementnya udah ngelewatin 100. Jadi targetnya kita bisa cari di 161, ya, 261. Kemudian, sementara saya cuma aktifin ini aja ya. 261, sebentar nih. 261,8, saya set dulu teman-teman. 361,8. 423 satunya. Saya belum set. Nah ini target-targetnya dia. Dan mostly kecapai semua ya teman-teman. Ya memang 423 ya, kalau nggak salah 423. Sebentar. Saya cek dulu. Ya, dia hampir capai target di 423 teman-teman. Nah ini dari sini kita cari target dalam tren turun, dia retracement ke atas dan target-target ini dia kecapai. ABMM sama juga ya. Kita lihat seperti ini. Dia terkoreksi sampai 61. Wah, powerful banget nih Fibonacci. Tidak kuat di 38,2 ya. Koreksinya dia sampai ke 61. 61 mantul, targetnya ke 38 lagi. Jadi sementara ABMM target 1724. BSSR sekarang, ini udah saya bahas juga. Ya, dalam tren dia, nah, kalau kita lihat dari koreksi Fibonya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita tarik dari tren Fibonya dia, dari bawah ini aja. Oh, ini mirip juga ini teman-teman. Jadi dia closing di 61.38,2, maka ada target ke 61, walaupun dia naik tapi nggak kuat, cenderung turun, maka targetnya tetap ke 61. Dari 61, targetnya dia minimal ke 38. Kecapai nggak? Kecapai teman-teman. Jadi the power of Fibonacci di sini, teman-teman lihat ketika satu saham tren naik, ngebreak di 38, closingnya nggak kuat di 38. Dia coba naik lagi, tapi di sini dia nggak kuat teman-teman. Dia nggak kuat. Sehingga targetnya tetap ke 61,8. Dan nanti kalau di 61,8 mantul, resistannya ada di 50, tapi minimal kita jualannya adalah di 38,2. Dan hari ini kejadian. Itulah the power of Fibonacci. Kalau orang bilang, itu kan cuma suatu kebetulan. Ya suatu kebetulan, tapi ini kebetulan yang, kebetulan yang harmoni seperti itu. Harmoni alam. Dan ini juga sudah sering banget saya temuin gitu, presisi sekali ya teman-teman. Itu teman-teman, berikutnya adalah saham-saham top gainer. Baik teman-teman, top gainer saya coba lihat, tapi kok sepertinya ini nongolnya nggak semua teman-teman. Indo Tambang Raya, Bayan, Ali, Harum, Inco, BSSR top gainer semua nih. JCC ini tipis. TETS, MSIN, nah MSIN memang bergeraknya seperti itu ya. TETS, Indusemen ini sepertinya nggak semuanya. Oke, baik teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. IHSG OTW all time high. Kemarin udah saya bahas tentang kemungkinan turningnya saham-saham komoditas. Yang kita bisa ngelihat dari chartnya saham komoditas. Chartnya komoditas ya, coal maksud saya, harga komoditas yang kelihatan memang akan bergerak ke atas dan memang
hari ini ternyata saham-saham komoditas menggeliat. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do